Ya iki gak jelas. Itu pentilnya mbahnya juga. Isinya Mas Ibaron. Mbahnya romantis ya. Mas Tiap hari yang romantis gini, Mbah? biasa ning omahe nggodoni ngene iki terus. Oh. Mbok lambi ka oleh. Saksinya nih kok. Wes seksi gini, pakai baju nggak boleh. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Kempul, seorang dukun santet yang kejam dan raja tega. Dia biasa membunuh orang dengan ilmu santetnya. Dan dengan ilmu peletnya, dia juga sering memperdaya banyak wanita. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun untuk menghentikan sang dukun? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Nuwun. Nggih Mas, monggo. Nyuwun sewu daleme Mbah sapa? Mbah Kempul niku. Oh, bener Mas. Oh nggih, leres nggih. Iya. Nggih. Enak apa ya? Perkenalkan nama saya di sini Alek, dan saya sama teman saya namanya Cude. Dan saya bawa kamera ini saya disuruh bos saya. Jadi untuk apa ya, barang bukti laporan sama bos saya. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun mendatangi Mbah Kempul, seorang dukun ahli santet dan pengasihan. Dengan ilmu santetnya yang mematikan, dia biasa membunuh para kurban yang disantetnya. Informasi itu mengatakan bahwa Mbah Kempul ini dikenal memiliki ilmu santet yang sangat luar biasa. Konon orang yang disantet sang dukun bisa mati hanya dalam waktu 1 malam saja. Sehingga wajar jika ada saja orang yang datang kepadanya. Khususnya kepada orang-orang yang ingin berbuat jahat. Mereka biasa meminta bantuan dukun Kempul untuk menghabisi orang-orang yang dikehendakinya. Dukun Kempul juga dikenal memiliki ilmu pelet yang sangat hebat. Sehingga tidak aneh jika banyak perempuan yang tergila-gila kepadanya. Setiap sang dukun memelet sang perempuan, pasti perempuan tersebut langsung tunduk kepadanya. Gus Nur Samsun sangat penasaran mendengar informasi dari sang dukun. Dan sebab itu pula, Gus Nur Samsun kemudian menjalankan misinya. Gus Nur Samsun ingin menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Dan jika itu benar, maka Gus Nur Samsun akan berusaha menobatkannya. Dan untuk menjalankan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Alek, yang adalah karyawan perusahaan dari kota Jakarta. Tujuannya datang adalah karena diperintah bos perusahaannya untuk meminta tolong melakukan kirim santet. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke rumahnya, sepertinya cerita tersebut benar adanya. Tampak ada seorang perempuan rupawan yang terlihat tidak ingin lepas dari sang dukun. Dia duduk bergelayut manja, yang seakan selalu ingin dipeluk dan dibelai. Bisa jadi, sang perempuan ini adalah kurban pelet dari dukun Kempul. Juga ada saja tamu yang datang kepadanya. Dan mereka juga minta tolong untuk melakukan kirim santet. Dan mendengar permintaan tolong dari Gus Nur Samsun itu,
Ternyata Dukun Kempul tidak merasa curiga sedikit pun. Dia siap untuk memenuhi permintaan tolong dari Gus Nur Samsun. Asalkan Gus Nur Samsun bersedia memenuhi syarat mahar yang diinginkan. Dan mahar santet tersebut adalah uang tunai sejumlah 100 juta rupiah. Kalau gede wonten perlu Mbak, kan wonten Mbak. Saya tadi dari Semarang, itu mau ke rumah Mbak. Dan dapat info dari teman dan gitu. Nah, kesini saya minta tolong Mbak, karena ada permasalahan di kantor. Saya kerja di kantor, ada tender kayak gitu. Ya, otomatis kan tendernya kena teman saya. Ya, Rebutan tender. dan otomatis kan seharusnya kan saya kan gitu. Saya sudah mengeluarkan uang banyak, otomatis kan saya sakit hati kan gitu. Nah, saya minta tolong Mbak untuk nyantet. Iya, kasus bodoh meneh iki. Tender itu apa sih? Proyek kayak Tender proyek iku lho, Mas. borong Oh, pembangunan. Rebutan tender. Oh, mandor. Iya. Oh, Biasanya kuwi rebutan tender wis sing kuat kan. Biasanya iku. Loro podo iki. Nah, niku ngenten nggih. Niku biasane mahari pinten lah. Saya kan kadung sakit hati. Iya. Otomatis saya kan itu berapapun biayanya nanti saja. Itu maharnya berapa? Ini Mas. Iki di Mas ini Mas Alex nang Jakarta. Iki dengan bose podo kasusnya. Tapi Mas iki kok Jakarta kasusnya dan mahar saya berapa, Pak? 100 di DP saya nggak apa-apa. Oh, DP boleh? Boleh. Nah, sampean percaya terserah. Oh, Paling kan telung dino, fleksi 5 dino. tadi saya dengar sama mbaknya tadi katanya transfer bisa. Ya, nggak masalah kan ini Mas. Iki demang Mbak iki kan jeneng masalah percintaan. Oh iya. Nah, masalah percintaan kan juga gak iso. Lu gampang sebenarnya, tapi risikonya ya ono risiko. Jadi bang nyantet kan risikonya oke. Lebih beresiko nyantet ya. Oke nyantet. Kalau untuk masalah tadi itu masalah apa itu? Pengen nikah. Ya dia seneng karo wong. Ben wong iki seneng balik. Oh. Iya iya. Ya itu kita kan ibadah dia ben dalam rumah tangga masalah itu kok. Terus kalau mahar saya berapa? Sampeyan karo masa iki, sampeyan nih Mas Agung. Mas Agung yang foto kasusnya ya. Fotonya nete. Mas Agung dari mana? Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Saya dari Jakarta. 100 gak apa-apa. Saya sudah di Jawa itu sudah nggak salah 5 tahun itu proyek. Terus sekarang dapat di Semarang itu. Oh, lah aslinya mana? Aslinya saya Madiun, Oh, terus tinggal di Semarang. Semarang. Oh iya iya iya. Dapat tender proyek di Semarang. Ya, di sana sudah 2 tahun. Karena ada tender baru lagi, otomatis kan saya ngambil lagi. Ada saingan teman itu, ya nggak enak lah kan sama kantornya kan. Oh, Biasa tender Pemda itu ngono lagi. Ya, Nah, Pemda biasanya apa ya? Kayak KKN gitu. Terdekat itu biasanya kayak KKN itu apa? ya wajib kayak aku lah Mas. Sing duit dhuwur ngono jalur proyek kan kayak ini. Oh, Berarti enggak full berarti apa ya? korupsi gitu ya? Itu korupsi Mas. itu gini Pak, itu nanti bisa menjamin ya. Aku jamin Mas. Paling suwi 5 dino. Sudah. Penting kayak fotone kayak jenenge Ya, kira-kira maharnya berapa? kayak podo ae karo Mas iki, Mas iki aja apa. Janganmu yo bodoh ya. Ini sono Istrinya mesra ya, Mbak? segini. Nek tamu wis gak pernah anu. Nah, Mas iki ke Jakarta. Ya, Ya kurang lebih kan sekitar 100. Heeh. Kan masalahnya podo. 100 ya, Pak? 100 itu nggak bisa kurang. Iya, bisa kurang lah ya. Ya, Heeh. soalnya 100 ya. Duit besar loh itu. Sama tender mah hampir sama Oh. pengeluarannya. Gitu. Heeh. Kalau saya sih, Nanti kan itu nanti kalau sudah hot, Hmm. teman saya itu nanti kan tender bisa Ya. saya lagi kan gitu. Maksudnya. Jadi gini Mas. atau gini saja, Mbak. Kalau saya mungkin nanti saya telepon bos saya dulu. Apa namanya, nanti biar transfer ke saya, habis itu nanti saya bayar langsung cash ya. Oh ya enggak apa-apa. 100 juta ya. Setelah yakin bahwa Dukun Kempul adalah seorang dukun yang terlaknat, Gus Nur Samsun kemudian menyusun rencana. Gus Nur Samsun ingin menghabisi sang dukun dengan cara menghancurkan kekuatan ilmu iblis yang dimilikinya. Gus Nur Samsun memang merasakan bahwa Dukun Kempul
memang memiliki energi ilmu santet yang sangat kuat. Dia harus menggunakan strategi yang tepat untuk mengalahkan sang dukun. Dengan berpura-pura ingin menelepon bos perusahaannya agar mentransfer uang untuk biaya mahar. Gus Nur Samsun kemudian minta izin keluar untuk datang ke tempat ATM terdekat. Namun Gus Nur Samsun sebenarnya hanya ingin menggunakan waktu untuk memikirkan strateginya. Dan setelah yakin dengan rencananya, Gus Nur Samsun kembali ke rumah dukun Kempul. Gus Nur Samsun tidak membawa uang mahar 100 juta yang diminta sang dukun. Karena kini, Gus Nur Samsun akan segera menghabisinya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Oh, nggih Mas Agung nggih. Pun langsung ya, Mbak. Ampun mangsul. Aduh, saya tadi agak telat sedikit ya, Mbah. Nggih. Saya tuh makan Mbah tadi Mbah di warung Padang sana. Nggih. Pojokan itu. Wah, enak ya, Mbah. Itu. Ternyata ada warung Padang yang enak daerah sini. Oh, nggih. Kalau warung peteng itu yang nggak kelihatan, Mbah. Nggih, Mas. Iya. Capek Mbah. Saya disuruh-suruh sama orang, kerja masih ikut orang. Capek Mbah. Pengen kerja sendiri. Tapi kalau kerja sendiri kesel, capek juga. Itu mending ngerjain orang ya Mbah. Ya, itu Mas. Ini yang ngerjain dia ya, kesel ya Mas. Mungkin awalnya saya pun pengen leren. Oh, pengen laren. Nggih. Ya, kasihan Mbah istrinya Mbah. Lah istrinya kemana Mbah? Film Oh, tidur. Lah nggak nyusul tidur Mbah? sing rokok sih Mas. Oh, masih rokok. Sekarang di Mang garap di aku jenah, tapi Agung di Mang. Dan cuman gini Mbah. Ini kita fair-fairan ya Mbah, kita terbuka ya. Ya. Tadi bos saya telepon. Katanya uangnya nggak boleh diberikan ke Mbah Kempul dulu sebelum Mbah Kempul membuktikan bisa nyantet. Oh. Itu. Terus kenapa? Nah, namanya kan istrinya kan namanya Lina. Lah Lina Hapsari nama lengkapnya. Nah, dan Mbak Lina Hapsari ini kalau mohon maaf kaki saya di atas Mbak. Santai. Saya kedinginan Mbak. Mbak Lina Hapsari ini, Ibu Lina Hapsari ini punya ayah itu namanya siapa itu namanya lupa saya, Mbah Pak siapa ya? Siapa lupa saya namanya Arab itu Mbah. Ya, Betul. lengkap. Namanya Pak Jinda Pak Jalaluddin. Pak Jalaluddin itu. Ya namanya Pak Jalaluddin Mbah. Kalau nggak salah sih. Yang jadi fotonya sudah ada di bawah Cudek tadi, cuman gini Mbah. Kalau untuk nyantet Bu Lina Hapsari ini kan saya kan nggak tahu Mbah buktinya Mbah, karena Bu Lina Hapsari kan ada di jauh. Nah, saya pengen bukti langsung di depan mata saya Mbah. Terus maksudnya? Maksudnya gimana ya caranya ya? Nah, Mbahnya nyantet siapa ya? Coba santet istrinya Mbah. Bujuk gak salah kok ya kalau nyantet bujuku gitu Mas. Oh iya ya, bojone sendiri nggak salah. Tapi kan langsung diobatin lagi Mbah. Nanti santet kan nggak ada obatnya Mas. Santet nggak ada mati kan? Oh kalau sudah kena santet nggak bisa diobatin? Mas, mati kan nggak ada obatnya Mas. Oh iya langsung mati ya, gimana ya? Itu kan cuma loro tok itu. Dek, kamu disantet gimana Dek? Hah? Nggak mau? Enggak, Mas. Ya, jangan itu Mas. Dia nggak mau disantet Mbah. Terus gimana Dek? Masa saya? Lah kalau saya disantet, oh kalau saya disantet ya siapa yang bayar mbahnya nanti? Nanti saya, Mas. Mentang-mentang duitnya yang pegang kamu. Terus nanti jabatan saya siapa yang pegang? Ganti saya. Tadi kamu? Iya. Wah, enak banget. Kamu nggak kerja susah payah. Saya kerja sama bos saya itu, Bos Bagas itu sudah 5 tahun Mbah. Itu jabatan saya ya alhamdulillah cepat Mbah. Kalau Cudek kan masih bawahan saya Mbah, junior saya. Kalau saya disantet saya mati, ya kamu Dek yang nerusin. Iya Mas. Seneng kamu? Iya Mas. Oh, gimana ya? Ya udah gini Mbah, santet saya saja Mbah. Sampai salah apa? Saya nggak salah Mbah. Oh, salah juga iso Mas. Tapi kan gini Mbah, pembuktian Mbah. Aku kok pernah nyantet kok nggak salah. Nggak pernah nyantet orang yang tidak bersalah. Lah, Setelah kata gini, ulas kalau keluarga masalah, kalau punya masalah, mudah disantet.
Ya, Mas, ya. Ya terserah banyak bisa nggak? Gitu, Mas. 100 juta loh Mbah. Ya enggak masalah duitnya Mas, tenang tanggung jawab Mas. Ya kan harus ada pembuktian Mbah. Masa nggak ada pembuktian? Kan saya kan sudah bayar mahal-mahal, ya harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya berarti kan banyak menipu gitu loh. Terus karepe piye wis? Said mangi rame-rame tengi wis karepe piye tak elongi. Ya saya pengennya untuk dibuktikan mbahnya bisa nyantet bener atau enggak gitu loh. Saya pengennya gitu, dengan bukti santet saya kalau bisa gitu. Di santet sakit aja udah. Ya soalnya saya sudah mencari orang pintar kesana kesini nggak bisa nyantet saya Mbah. Kan saya lebih hebat dari orang pintar Mbah. Wah, berarti kayak sampai ini arep jajal aku ini. Saya nggak jajal Mbah, tapi saya kan emang disuruh ditugaskan sama bos saya untuk mencari orang yang benar-benar bisa nyantet Mbah. Kalau bisa nyantet saya berarti kan bisa nyantet bos saya, istrinya bos saya Mbah. Nah, selama ini banyak dukun-dukun atau orang pintar yang saya datangi, ternyata mereka ngapusi Mbah, berbohong. Nah karena saya mendengar nama Mbah Kempul itu terkenal bisa ahli nyantet, saya ingin datang. Kan saya sudah ketemu ke sini Mbah. Terus piye? Nah gimana Mbahnya mau atau enggak? Bisa membuktikan gak ilmu santetnya? Aku bener-bener iso Mas. Lah mana kalau bisa? Jeneng kon buktiin apa nih? Kok sampean rene dikon bose. Kalau sampean dijajal. Dikene sampean duwe anu apa ngetes bae iki. Saya nggak ngetes Mbah, saya kan disuruh tugas Mbah. Nah, gimana Mbah, ini taruhannya jabatan saya, kepercayaan juga. Saya sudah bawa uang 100 juta Mbah. Nah gimana Mbah? Mbahnya bisa atau enggak? Kalau nggak bisa saya pulang Mbah, saya cari orang pintar lain gitu. Ya saya ngene lah Mas. Aku nggak ngene wong gak salah, aku gak bener Mas. Wis ora apa-apa wis. Nek sampean bosku gak percaya, wis ora apa-apa. Wis sampean Berarti sampai nggak bisa nyantet? aku sanggup Mas, tapi ngene Mas. Sampean gak salah. Ya toh, nek sampean gak salah. Aku gak gelem. Kalau saya nggak salah berarti sampai nggak mau? Gak gelem aku Mas. Salah wong ngene Mas. Wong itu salah kok berarti apa enggak. Kok ngene, sampean dicoba dulu berantem. Terus aku yo telung, aku badut kae santet. Wong gelut kok yo santet-santetan. Mas tuh. Oh berarti saya harus punya salah dulu Mbah? Yang ini jeneng wong loro atine sampai nemen ngene bos-bosmu dek mau. Ya kan bojone ngene. Bosmu gak terima. Nah, terus kenapa sampai jadi dukun Mbah? Jadi orang pintar kenapa sampean? Aku aslinya gak gelem Mas, tapi wong ini terus-terusan. Ya kuwi lah akhirnya. Nggak aslinya bisa nyantet nggak? Ya iso Mas. Bisa. Cuma ngono Mas. Nah gimana? Kenyataannya buktinya nggak ada. Barang santet gak bisa dibuktikan Mas. Oh santet nggak bisa dibuktikan? Masalahnya barang gitu. Oh. Kalau misalkan Mbah, nih Mbah, banyak kan bilang kalau nggak salah nggak bisa disantet, harus tahu apa duduk permasalahannya dulu kan gitu. Jadi gini ya, coba Mbah gini Mbah, saya akan, tapi jangan marah ya Mbah, nggak boleh marah Mbah. Ini jadi saya akan bikin kesalahan sama Mbah itu ya, boleh Mbah saya bikin kesalahan Mbah? Maksudnya kesalahan apa? Nah jadi begini Mbah, saya punya cara Mbah untuk melakukan kesalahan supaya Mbahnya mau membuktikan ilmu santetnya. Nah Sama ngono Mas. Apa? Legor-gor. Lah, katanya suruh bikin kesalahan, kan saya sudah bikin kesalahan. Ya cuma caranya nih, harus ngetes gak apa-apa. Nah terus gimana Mbah? Loh saya jajal gak apa-apa. Ya, saya nggak niat jajal Mbah. Saya nggak niat jajal, saya kan disuruh sama bos saya Mbah. Bisa nggak Mbahnya nyantet saya gitu loh?
Itu kan yang saya kasih ke Mbah itu kan bukan santet, Mbah. Iya, tapi pukulan kan. Iya, itu pukulan. Iya. Ngerti, sampai mukul ngerti. Saya mukul napas dek lagi ngerti kan. Ah. Maksudnya ngene Mas. Lah sampai narep anu iki gak apa-apa. Maksudnya kalau nantang. Heeh. Jadi gini, kalau nantang Mbahnya mau. Ya terserah, tak turuti wis. Tapi tantangan persahabatan ya, Mbah? Iya, orang pukul. Ya, saya nantang Mbah di sini, Mbah. Saya nantang, tapi persahabatan, Mbah. Iya. Nah, coba santet saya. Itu Mbah, itu tantangan kan, Mbah? Nah, bisa nggak nyantet saya? Ini tantangan loh, Mbah. Tadi saya suruh nyantet, nggak mau. Sekarang tantangan mau. Ya sudah, saya tantang, Mbah. Itu. Katanya punya ilmu, Mbah. Sampai nyasin Mbak ngetes agar. Ya, saya nggak ngetes, Mbah. Saya nantang, Mbah. Ya wis lah, karepmu apa ayo. Ya. Ayo nih. Saya pengen saya santet saya. Mana? Keluarkan ilmunya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun. Sumun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mas, apa Mas? Nah, Iki lho. Mas aku sampai iki. Enggak, ini saya lagi latihan sama suami sampean. Enggak apa-apa kok. Ini belum apa-apa. Mas sampai apa, Mas? Ayo, masih lanjut nggak, Mbah? Bisa nggak nyantet saya? Kalau Mbahnya bisa nyantet saya, berarti bisa nyantet istrinya bos saya. Boleh. Mas, apa iki Mas sampai iki ditulungi loh, Mas. Kok Gini. kayak iki? Gini loh, Mbak. Suami sampean kan katanya bisa nyantet. Iya kan? Nah, saya suruh nyantet saya, buktikan dulu. Nah, dia nggak bisa membuktikan nyantet saya. Tapi gak ngene pacaran sampean kuwi. Sampean maten bojoku masa ngene iki. Nah, kalau mau matiin gini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah. Nurku ya nur Muhammad rupakan dengan jabat gede. Jagat cilik saya dan bersosa dengan sabda tadi sakasan Allah berkali la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu namanya. Itu ilmu itu. Mas tangi, Mas. Arep oyak-oyak ya ora iso tangi. Mas. Tapi tenang, Mbak. Dia nggak mati, Mbak. Dia cuma pingsan, Mbak. Mas sampean nalika kene, Mas. Iya, Sampai ditulungi ora matur suwun, Mas. Saya akan pergi, tapi ilmunya mau saya buang dulu. Mas. Tangi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas ini. Terjadi pertarungan yang cukup menegangkan Gus Nur Samsun dengan dukun Kempul. Namun ternyata, ilmu sang dukun tidak sehebat dengan informasi yang didengarnya. Setelah berduel beberapa jurus, Gus Nur Samsun pun berhasil menghabisi sang dukun. Dan agar dukun Kempul tak bisa lagi menjalankan kesesatannya, Gus Nur Samsun mencabut ilmu santetnya dan menghancurkan kekuatan iblis yang dimilikinya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.